tahun depan, tahun 2026, kami sudah beberapa menyiapkan reward untuk desa-desa. Pertama, ada desa yang kita berikan reward, desa yang mampu mengentaskan kemiskinan. Itu yang beda ya. Yang kedua, desa yang mampu mengentaskan stunting. Ini duit semua. Cuma memang tidak semua desa, ya desa-desa yang bisa berprestasi. Desa yang menyelenggarakan event, mampu menyelenggarakan event yang kita nilai mampu menggerakkan masyarakat. Contoh misalnya Kaliproso, Kemingren, terus Yosomulyo, contoh Gintangan, contoh ya, Olesari, Gelagah. Ada banyak desa, kurang lebih ada sekitar 26 kalau enggak 30 desa yang kita siapkan anggaran mulai 25 sampai 50 juta untuk mendukung itu. Ya. Jadi reward ini sudah apa? Ini sebagai bentuk jawaban, tidak hanya sekedar ADD saja, tapi pemerintah juga memberikan reward kepada desa-desa yang berprestasi. Ya, seperti itu salah satunya, tapi banyak persampahan, macam-macam banyak. Ya, banyak nilainya. Saya kira itu Ibu Ketua yang saya hormati, mungkin dipertajam dengan Pak Yayan, lalu dilanjutkan dengan Pak Cayanto, ya. Nanti ditambah lagi dengan Bu Ida yang menjelaskan masalah pencairan, sehingga nanti sepulang dari sini, karena acara kita jam 1, ya, Pak Kades jam 1 on time, kita akan betul-betul pulang menghitung skenario yang paling nyaman, paling mungkin rasional, lalu kita bisa selesaikan bersama masalah-masalah yang tadi, utamanya di menyangkut Ciltak, ya, sama Ermak. Ini Ermak ini juga sama kami kaget-kaget juga. Kalau nggak salah Pak Cayanto, kita juga error 2 mingguan ya, 2 minggu atau 3 minggu. Sistem Pak, begitu sistemnya error, nggak bisa input, Pemkab nggak bisa, begitu diinput, blank, langsung nggak bisa cair, nggak bisa. Sama. Akhirnya saya juga curiga dengan Pak Cayanto, mau soal 3 ini. Saya bro, mau soal 3 ini, bro, ini pura apa? Saya kadang sistemnya dibuat error, mau input udah nggak bisa kan itu Pak, udah putus sudah. Akhirnya 98 desa tidak bisa mencairkan Ermaknya di tahap kedua. Ya sudah, padahal kayak Songko, ya teman-teman di Bayu, udah berapa itu utangnya? Berapa? Utangnya berapa? IPA, Posyandu, Piro total, belum? Nah, coba. Karepe wis dipikir Pak Cayanto, Ermak mudun. Saking respon gue, tanggung jawab pimpinan Bayari Solo, pus Ilian, pus. Nah ini kejadian sama. Orang sih dijago, tiba-tiba Pak Inspektur, luput Pak Inspektur. Ya ini masalah yang terjadi di bawah semacam ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada Ketua Komisi. Terima kasih Pak Bram. Sebelum ke Pak Yayan sama Pak Cayanto, mungkin juga nanti saya dari bagian hukum saya juga minta, karena ini memang perbuk yang harus kita ubah juga, kan begitu. Sebelum ke Pak Yayan, mungkin ada masukan dari teman-teman Komisi 1. Bu Yayu, Bu Yayu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 dan anggota, yang saya hormati Bapak Asisten, Pak Bram, yang saya hormati Pak dari sini Pak Ketua Bapeda, Pak Yayan, BPKAD, terus kemudian Inspektorat, Bapak Abad Hukum, terus kemudian Kepala Dinas Pertanian, yang saya hormati Forum Desa dan Bapak Kepala Desa semuanya, dan para undangan yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya tadi memahami apa yang telah disampaikan Forum Desa. Sebenarnya saya juga sangat prihatin Pak, melihat kondisi saat ini. Saya pun juga gitu, anggota Dewan saat ini juga merasakan kayak gini. Tetapi kita semua harus bersemangat untuk membangun desa. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya? Kira sepakat. Tetapi kita harus berusaha ya Pak, ya harus berusaha dimulai dari sekarang, karena kondisi keuangan daerah saat ini ya semacam ini Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian kita tuh juga menyadari kalau
tadi disampaikan gaji perangkat desa itu di bawah UMR, sebenarnya kalau semua kepala desa itu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, itu UKT-nya dapat keringanan, Mbak. Karena kalau di bawah 3 juta itu dapat keringanan gitu ya, Pak ya. Itu kondisi saat ini di Banyuwangi. Ya, harus disyukuri. Terus kemudian tadi saya tadi menyinggung masalah insentif RT. Sebenarnya kalau 100.000 kemudian posyandu itu saya lihat Pak, itu memang kerjanya itu luar biasa untuk pelayanan masyarakat. Tetapi kalau itu harapan saya nanti juga dikaji ulang. Terus KDMP tentang koperasi merah putih ini masih banyak juga. Memang desa itu juga kebingungan juga. Karena apa? Desa-desa ini berbeda dengan satu desa satu berbeda dengan yang lain. Contohnya ini juga di Kecamatan Gambiran sendiri bahwa itu hanya 2 yang lolos nih Pak. Ada Wringin Agung, ada Wringin Rejo. Terus kemudian itu ada di desa Purwodadi. Kemarin suruh menyampaikan kepada BPKAD itu tanahnya itu milik kabupaten. Jadi terus kemudian tetapi itu bangunannya itu bekas SD. Nanti harapan saya nanti karena tadi Pak Bram sudah menyampaikan bahwa kalau itu merupakan aset kabupaten bisa dibuat atau didirikan koperasi merah putih biar lolos, itu harus direalisasikan nanti. Terus kemudian Jajak juga gitu nih Pak. Jajak juga gitu bingung untuk mencari tempat karena apa? Kondisinya di kota. Jadi tapi ada aset itu dari aset kabupaten mungkin yang buat kafe itu saya kira itu nanti kalau misalkan dari kabupaten bisa meng-ACC nanti juga bisa dibuat koperasi merah putih. Saya kira itu dulu nanti karena ada pertemuan lagi dengan Bapak Asisten. Nanti ketika ada unek-unek anggaran yang perlu disampaikan dampak dari ini apa nanti disampaikan juga. Jadi kita sudah menjembatani kepada pemerintah daerah supaya mengkaji ulang tentang hal ini. Semangat untuk semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.